Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cetra Sandilia Ratunusa Ambawani, Sarjana Pendidikan JGP Angkatan 11 Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan Budian, guru sosiologi di SMA Negeri 6 Surakarta. Selamat pagi Budian. Selamat pagi Bu Cetra. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita ada percakapan ya Bu terkait dengan kegiatan pra-observasi. Sebelum nanti saya melakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran Budian di kelas, saya perlu melakukan kegiatan pra-observasi dan nanti ada beberapa tujuan dari kegiatan supervisi kali ini. Budian, izinkan saya menyampaikan ada beberapa tujuan dari kegiatan supervisi. Yang pertama adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Budian lakukan. Kemudian yang kedua nanti bisa untuk memperbaiki kedepannya tindak lanjut seperti apa yang bisa Budian lakukan. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi adalah sebagai persiapan Budian nantinya saat akan melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga Budian akan merasa siap dan merasa percaya diri, sehingga juga akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Budian. Yang pertama, ini Budian sudah siap ya? Sudah, oke. Yang pertama, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang ingin Budian capai dalam pembelajaran yang akan dilakukan berikutnya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk pembelajaran besok pagi adalah peserta didik mampu memahami, menganalisis berbagai ragam permasalahan sosial yang ada di masyarakat, sehingga peserta didik bisa memberikan solusi atau upaya penyelesaian terhadap masalah sosial yang terjadi di sekitar. Oke, kalau bisa saya simpulkan ya Bu, tadi yang menjadi tujuan pembelajaran adalah bagaimana agar peserta didik kita itu bisa memahami, kemudian menganalisis juga beragam masalah sosial yang ada, kemudian nanti bagaimana sih gitu ya upaya penyelesaian dari masalah sosial tersebut, gitu ya. Oke, yang berikutnya Budian, pertanyaan yang kedua, saya ingin tahu ya ini bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Budian capai atau yang ingin nanti diobservasi oleh saya. Ada 4 area pengembangan. Yang pertama terkait dengan disiplin positif. Jadi nanti di awal pembelajaran sebelum saya menjelaskan tujuan, saya akan memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal tahun pembelajaran, seperti apakah anak-anak sudah rapi dalam berseragam, kemudian mereka apakah tepat waktu mengikuti pembelajaran saya, kemudian apakah kondisi kelasnya bersih saat saya akan memulai pembelajaran. Kemudian setelah itu saya akan memberi penguatan positif dengan beragam cara, termasuk dikaitkan dengan filosofi orang Jawa, misalnya ajening diri ono ing lati, ajening rokok ning bisono, supaya anak-anak semakin termotivasi untuk menerapkan keyakinan kelas kaitannya dengan membangun disiplin positif di kelas SMA. Kemudian tadi yang pertama disiplin positif, yang kedua untuk pengetahuan, saya tadi ya ingin anak-anak itu bisa memahami, menganalisis. Itu nanti saya akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok dengan cara anak-anak nanti mengamati sosiodrama yang ditampilkan oleh kelompok lain. Mereka mulai mengidentifikasi ragam masalah sosialnya apa, faktor penyebab, dampak, kemudian bisa memunculkan upaya penyelesaian yang tepat untuk masalah sosial tersebut. Kemudian untuk sikapnya, tentu saya kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Saya ingin mengamati bagaimana apakah anak-anak itu mampu meningkatkan berpikir kritis dan juga bergotong royong ketika mengerjakan tugas terkait dengan tujuan pembelajaran Pancasila. Yang terakhir dengan keterampilan, karena saya menerapkan sosiodrama, di mana secara tidak langsung manfaat sosiodrama itu sangat banyak. Salah satunya bisa meningkatkan kepekaan sosial, keterampilan sosial anak-anak, gitu. Jadi ada 4 area pengembangan. Oke, berarti ini tadi dari area pengembangan Budian ada 4 ya yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, Budian ingin konsentrasi kepada disiplin positif, ya, bagaimana mengembangkan disiplin positif kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kepada terkait dengan penilaian di pengetahuan, ya. Kemudian yang ketiga adalah penilaian sikap, dan yang terakhir adalah
penilaian keterampilan. Betul ya Bu ya? Oke, berikutnya Budian, bagaimana rancangan pembelajaran yang Budian terapkan di dalam pembelajaran nanti, meliputi strategi seperti apa ya Bu? Seperti model pembelajarannya, kemudian metodenya apa yang akan digunakan untuk pembelajaran berikutnya. Baik, untuk pembelajaran besok saya akan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem solving, karena tadi kan salah satu tujuannya supaya siswa itu bisa memunculkan solusi atas permasalahan sosial yang terjadi. Jadi saya kemas dalam bentuk PBL dengan teknik sosiodrama, karena saya juga mau mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Siap, berarti ini strateginya nanti model pembelajarannya problem positioning, kemudian untuk metodenya akan menggunakan sosiodrama, gitu ya Bu ya. Oke, baik Budian, untuk terkait dengan media pembelajaran nanti media pembelajaran apa yang akan Budian gunakan? Yang pertama saya menggunakan slide PowerPoint untuk menambahkan tujuan pembelajaran dan sebagainya. Kemudian ada LKPD untuk nanti dikerjakan anak-anak secara berkelompok. Kemudian ada properti karena mereka akan memainkan sosiodrama di kelas, dan yang terakhir nanti ada speaker atau media audio untuk mendukung penampilan anak-anak. Ya, oke. Tadi media-media ya Budian ya, ada PPT-nya atau PowerPoint, kemudian ada LKPD, ada properti yang dibutuhkan dalam sosiodrama, kemudian juga speaker gitu ya untuk menunjang kegiatan sosiodrama. Berikutnya Budian, ini kira-kira untuk pelaksanaan pembelajaran tersebut akan dilaksanakan pada hari apa, kemudian di kelas berapa dan di jam keberapa? Ya, untuk pembelajaran ini akan saya laksanakan besok hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 di kelas 11F6 pada jam ke-7-8 setelah istirahat kedua. Oke, baik Budian, jadi pada besok hari Selasa tanggal 8 Oktober tahun 2024 jam ke-7-8 saya akan berkunjung ke kelas Budian di kelas 11F6 untuk melakukan kegiatan supervisi kelas dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas tersebut. Kemudian nanti Budian setelah kegiatan supervisi atau observasi di kelas ini selesai kita lakukan, kita masih akan ada pertemuan lagi, yaitu untuk melaksanakan percakapan kegiatan pasca observasi. Nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Budian dapatkan dari percakapan kita hari ini, Budian? Yang saya dapatkan dari percakapan hari ini, saya menjadi semakin yakin tentang perangkat pembelajaran yang saya buat, rencana yang sudah saya buat, sehingga saya lebih pede besok mengajar pastinya ya. Karena sudah terstruktur nih kegiatannya, ini modelnya ini, jadi lebih mantap untuk besok mengajar di kelas. Oke. Baik Budian, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok Selasa, dan nanti kita lanjutkan lagi ke pasca observasi. Dengan demikian pra observasi kali ini kita akhiri Budian, sampai ketemu nanti di kegiatan berikutnya. Terima kasih Budian. Sama-sama. Sukses, lancar. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan semua kelasnya masuk tidak? Tidak. Masuk. Wakilnya Indira. Teman-temannya dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Coba duduk siap, ya. Doa cukup. Berdiri dulu. Yang tidak ganti waktu, kemudian mau lihat seragamnya lengkap rapi atau tidak. Mulai dari Rafael sudah lengkap ya. Kalau Cinta, oke. Rian lengkap. Samuel, Vino lengkap. Mas Nathan lengkap. Tidak ada perizinan? Oke. Wah, itu dilengkapi. Nanti kalau ujian selanjutnya Inggris sudah lengkap. Oke, Nana juga sudah lengkap. Nana juga sudah lengkap. Lengkap ya. Oke, yang hari ini belum lengkap berarti PR-nya apa? 5 melengkapi. Anak-anak silakan duduk kembali.
ini. Anak-anak pernah mendengar pepatah Jawa ajine kiri ono ing ajine loro ono ing. Jadi harga diri kita itu selain ditentukan dari bagaimana cara kita berpakaian, tapi juga dari apa nih? Ucapan kita, tutur kata kita. Apakah kita kalau berbicara sudah menjunjung tinggi sopan santun ya? Kalau mau diri kita dihargai berarti kita harus sopan berpakaian, sopan dalam bertutur kata atau berbicara. Oke. Hari ini kita akan belajar materi yang baru tentang ragam permasalahan sosial masyarakat. Sebelumnya ada satu quote, biar bacakan. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, namun orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Siapa di sini yang mau menjadi pemilik masa depan? Nah, semuanya mau memiliki masa depan ya. Masa depan yang cerah, yang kelam, atau yang seperti apa? Berarti kuncinya kalau kaitannya dengan quote ini harus rajin belajar, semangat belajar, tidak berhenti untuk belajar. Jadi ada istilah belajar sepanjang hayat kalau mau punya masa depan yang cerah. Untuk tujuan pembelajaran hari ini anak-anak memahami dan menjelaskan ragam permasalahan sosial di masyarakat sehingga peserta didik mampu secara kritis, analitis, dan kreatif memberikan pemecahan masalah sosial yang solutif. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini melalui model pembelajaran BPL berupa sosiodrama. Oke, hari ini sebelum masing-masing kelompok menampilkan sosiodramanya masing-masing, kita mau bersama-sama menjawab pertanyaan ini dulu. Pertanyaan yang pertama, coba anak-anak sebutkan apa saja ragam atau jenis permasalahan sosial yang ada di sekitar kalian itu apa saja? KDRT, sini. Kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan gender, alkoholisme, bullying, korupsi, pedofil, kekerasan seksual, tawuran. Kalau kita di sekitar kamu yang terkait dengan kehidupan kamu apa? Bully ya? Paling banyak bullying ya? Perundungan. Kalau kita disebutkan ratusan ada ya nak yang namanya masalah sosial itu. Lalu kemudian pertanyaan kedua, apakah yang harus kita lakukan apabila terjadi masalah sosial di sekitar kita? Tadi kita mengatakan perundungan pun masih banyak saya temukan di sekitar kita. Selama ini yang dilakukan Vito apa? Saya sering dimarahi. Oke. Tidak menerapkan nilai-nilai asal menegurnya di mana sih? Oh, dicari ngatin seneng ya temennya langsung ayo gitu. Oke. Yang lain selain perundungan tadi ada yang menyebutkan apa tadi? Oh, hedonisme. Hedonisme itu berarti apa nak? Gaya hidup hedon, konsumsi. Oh, jangan berteman sama teman yang hedon gitu ya. Nanti tidak ketularan hedon gitu. Nanti boros uangnya, dompetnya cepat habis nanti isinya gitu. Oke. Itu upaya-upaya yang mestinya kalian lakukan ketika di sekitar kalian ada permasalahan sosial. Nah, berarti kalau dari pertanyaan ketiga tadi, sudahkah kita berperan dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat? Jawabannya sudah ya. Tadi ada perundungan, sikap yang dilakukan adalah menegur temannya ya, merundung atau membuli temannya. Kalau ada hedonisme, menghindari teman yang hedon. Cari teman yang pintar mengelola keuangan bu, gitu ya. Sebelum keluar dari rumah, datang orang tua gadis yang pulang dari kerja. Apa ini rame-rame? Yang sini belum pulang, anak SMA gak tahu layak.
Gak baik kamu kayak gitu. Kamu lagi kerja apa? Jadi Kita tidak perlu memaksakan gaya hidup bermewah-mewahan jika memang kita tidak mampu. Mari kita melakukan gaya hidup sederhana sesuai dengan kemampuan kita. kalian ucapkan terima kasih banyak. Jadi ini ketiga kelompok sudah menampilkan karya terbaiknya. Sekali lagi applause buat anak-anak. Kemudian mau minta refleksi dari anak-anak, kira-kira manfaat apa yang kalian dapatkan setelah melakukan sosiodrama ini? Silahkan yang mau berpendapat bisa tunjuk jari. Alia, silakan. Dari belajar drama ini kita bisa tahu dari penampilan dari kelompok lain ternyata semakin banyak ada permasalahan sosial yang kita tahu. Jadi punya gambaran kalau ada masalah sosial seperti ini solusinya. Oke, itu dari A. Yang mungkin satu lagi, yang laki-laki hujan mau dengar suaranya Vito. Coba Fit, apa Fit yang kamu dapatkan dari sosiodrama ini? Saya lebih tahu mengenai apa bersama di lingkup rumah tangga, sekolah, dan juga masyarakat. Kalau selama ini masih cenderung anti-taat di sini ya? Ya. Nanti mulai dalam sekolah itu ada fungsi dari yang diberikan kita terus kalau masyarakat tadi belum namun banyak pelajaran berharga yang kita dapatkan hari ini. Kemudian harap ini tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan, tapi bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya anak-anak ya. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Kita bertemu lagi di hari Jumat. Kita akan mulai bahas sedikit mengulas kelas 10 tentang penelitian sosial. Lebih spesifik ke penelitian sosial berbasis pemecahan konflik dan kekerasan. Anak-anak yang datang kelas 10-nya masih ada? Bisa dibawa ke sekolah lihat-lihat kembali gitu ya. Ada pertanyaan sebelum kemudian mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak ya, kalau tidak ada, sekian anak-anak bisa mempersiapkan untuk pelajaran yang berikutnya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Citra Sandidia Ratunusa Ambawani SPD. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pada pagi hari ini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan dua orang hebat, yaitu yang pertama Budian, kemudian yang kedua Pak Yoga. Budian ini adalah guru yang kemarin saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Kemudian Pak Yoga merupakan pengajar praktik dari CGP Angkatan 11 Kota Surakarta. Bagaimana kabarnya Budian, Pak Yoga hari ini? Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam kegiatan pasca observasi. Ya, setelah kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas. Hari ini tujuannya adalah melakukan evaluasi dari proses pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan oleh Budian. Kemudian nanti saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Mohon izin Pak Yoga untuk melakukan beberapa pertanyaan dengan Budian. Pertanyaan yang pertama ya Budian, saya ingin tahu bagaimana perasaan Budian setelah kegiatan observasi kelas yang kemarin. perasaan saya senang, puas karena kegiatan pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan rencana yang saya buat sebelumnya. Ada perasaan malu, gugup atau bagaimana ada nggak Bu? Atau biasa saja? Biasa saja karena sehari-hari saya mengajarnya yang memang seperti itu. Iya, berarti memang tidak ada sesuatu yang membuat ini ya dalam tekanan gitu ya. Oke, kemudian yang kedua saya ingin kemudian menceritakan kembali apa yang menjadi area dari yang ingin kemudian kembangkan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik, terima kasih. Melalui kegiatan pembelajaran yang saya lakukan
kemarin ada 4 area pengembangan Ibu. Yang pertama ada disiplin positif, kemudian pengetahuan, sikap dan keterampilan. Disiplin positif kemarin terkait dengan bagaimana anak-anak itu dalam sehari-hari apakah sudah menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dan kemarin di awal pembelajaran ketika menekankan itu, hampir semua anak-anak sudah menjalankan itu. Mereka berseragam lengkap, mereka rapi, bersepatu sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Kemudian itu yang disiplin positif. Yang kedua bagian pengetahuan. Dengan melihat jawaban anak-anak di LKPD, saya melihat bahwa anak-anak ternyata mampu bernalar kritis melalui pengamatan mereka terhadap sosiodrama yang ditampilkan oleh kelompok lain. Jadi mereka bisa menganalisis tentang faktor penyebab, dampak, dan upaya penyelesaian dari masalah sosial yang ditampilkan melalui sosiodrama kelompok lain. Kemudian kalau dari segi sikap, itu kemarin yang mau saya kembangkan adalah tentang gotong royong dan bernalar kritis. Dan itu juga bisa dilihat ketika mereka diskusi berkelompok, mereka membagi peran, tugas, itu semua berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir keterampilan. Nah ini mungkin yang perlu ditingkatkan ya, meskipun anak-anak sudah menampilkan yang terbaik dan patut untuk diapresiasi, tapi tetap ada beberapa anak itu yang masih kurang percaya diri ketika menampilkan sosiodrama. Meskipun di awal saya sudah mengatakan ke anak-anak, ini setiap kelompok terdiri dari 12 anak, gak semuanya harus main drama ya. Kan kalian ada bagian untuk membuat poster. Nah ini sekiranya yang tidak pede untuk tampil di sosiodrama, nanti buat poster di Canva, nanti di akhir sosiodrama bisa Tampilkan juga ditampilkan ya kemarin. Tapi ternyata tetap ada anak yang kurang percaya diri, dia kebagian peran, hasilnya kurang maksimal, seperti percakapan atau dialognya kurang terdengar sama-sama gitu. Oke, itu terkait dengan area ya Bu. Jadi kalau saya simpulkan tadi ada 4 area yang kemudian dibangka, mulai dari budaya positif, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada sikap dan juga keterampilan. Dan dari penjelasan budaya tadi ada satu kekurangan ya, atau kelemahan yang masih muncul, yaitu terkait dengan keterampilan yang tadinya masih ada beberapa anak-anak yang kurang percaya diri gitu ya di dalam memerankan ya di dalam sosiodrama tersebut. Terkait ini tadi kemudian kelemahan tadi, kekurangan tadi, apa yang kemudian rencanakan untuk ke depan terkait dengan pembelajaran selanjutnya? Kebetulan untuk mapel sosiologi fase F kelas 11 itu nanti di semester genap ada materi tentang konflik kekerasan dan penyelesaian. Nah, saya rencanakan untuk semester depan itu anak-anak kembali bermain peran, tapi tidak sosiodrama ditampilkan di kelas langsung, tapi dalam bentuk film pendek. Anak-anak juga IT-nya lebih baik bahkan mungkin dari guru-gurunya, mereka sanggup kemarin saya tawari besok sosiodrama lagi gimana, mau pun tapi bentuknya video aja biar bisa diedit, bisa menampilkan yang terbaik. Itu tadi rencana ke depan ya Bu ya. Kalau kemudian dia sendiri sebenarnya apa yang menyebabkan gitu ya anak-anak kok tadi ada rasa kurang percaya diri, itu apa ya faktornya gitu kan? Ya, barangkali latihan yang kurang ya, karena waktunya kemarin sekitar 3 kali pertemuan itu untuk latihan pun sebenarnya. Mungkin anaknya pas nggak masuk, ketika kerja kelompok atau bagaimana, akhirnya ketika tampil dia nggak siap. Berarti nanti untuk perbaikannya ke depannya gimana itu ya terkait dengan tadi yang memunculkan rasa percaya dirinya tadi? Mestinya nanti waktu untuk pengerjaan tugasnya bisa lebih banyak sehingga persiapannya lebih matang. Oke, baik. Luar biasa jawaban dari Bu Dian. Saya berharap nanti semoga saja ke depannya apa yang diharapkan Bu Dian bisa tercapai. Termasuk tadi mungkin sosiodrama bisa dimodifikasi berikutnya dengan video gitu ya, video pendek, kemudian nanti akan ditampilkan di kelas itu pastinya secara pembagian ya Bu Dian ya. Oke. Berarti nanti untuk realisasinya kemungkinan di semester berapa Bu Dian? Semester depan, semester genap ya. Di materi konflik sosial. Oke, baik kemudian nanti mungkin di kesempatan yang akan datang kalau saya diperbolehkan saya juga ingin melihat bagaimana progresnya, perkembangannya, apakah yang tadi menjadi kelemahan di kegiatan pembelajaran yang kemarin di kegiatan belajarnya di kita sudah ada perubahan ataukah belum? Kemudian diizinkan ya kemudian ya, Sangat diizinkan. saya juga sangat tertarik sekali kemarin, luar biasa sekali kegiatan pembelajarannya, anak-anak antusias sekali, sangat menghibur juga, kemudian juga menunjukkan apa namanya
solusi-solusi ya terkait dengan masalah-masalah sosial. Itu tujuan pembelajarannya juga menurut pengamatan saya, selain itu tadi sudah menyampaikan sudah tercapai secara umum. Saya juga melihatnya juga sama dengan yang disampaikan oleh media. Baik, untuk berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Budia atas kesempatannya dan meluangkan waktu untuk kegiatan pasca observasi. Sekarang saya meminta masukan dari Pak Yuda selaku PP, ini beliau pendamping saya. Mungkin ada masukan yang harus bisa saya lakukan ke depannya terkait dengan kegiatan coaching hari ini. Terima kasih kepada Pak Yuda. Terima kasih sekali waktunya. Senang sekali bisa hadir di pagi hari ini. Sedikit saja masukan tadi sudah bagus sekali tentang identifikasi dari permasalahan, identifikasi kekurangan dan kelemahan. Kemudian sudah mendalam, kemudian tadi sudah memancing si dari mungkin coachingnya untuk menyelesaikan permasalahannya dengan tadi menentukan rencana-rencana ke depan. Jadi masukan aja atau bisa ditambahkan dengan mungkin di awal itu diperjelas dengan tujuan coachingnya itu di sini untuk dilaksanakan percakapan untuk agar kedepannya menjadi lebih baik. Dan untuk sedikit masuk ke materinya mungkin bisa juga nanti untuk drama bisa juga diawali dengan proses dubbingnya terlebih dahulu. Jadi kalau sudah ada proses dubbingnya, buat filmnya itu kan anak juga belajar karakternya, ekspresi dari dubbingnya tersebut. Kalau saya biasanya juga drama itu saya dubbing terlebih dahulu. Jadi karena tampil itu suaranya dari suara dubbingan gitu. Lebih jelas gitu lebih ya, jelas. Pak. Kan, tidak ada tadi suara anak yang tidak terdengar itu tadi. Ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yuda untuk masukannya. Nanti bisa menjadi perbaikan bagi saya dan juga Budian juga, karena tadi ada masukan juga kepada Budian. Terima kasih untuk Budian dan Pak Yuda sudah menyempatkan untuk hari ini di kegiatan pasca observasi. Demikian kegiatan pasca observasi yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.